Ini izinkan saya mengajak pada Bapak Ibu sekalian untuk menundukkan kepala sejenak saja. Kita akan kirim doa kepada 1.244 guru, mungkin lebih, yang telah gugur di medan pandemi. Guru Bapak Ibu sekalian, sosok pertama yang dicari oleh Kaisar Jepang pada saat itu untuk kembali mengawal kebangkitan. Setelah dilakukan pendataan guru, pada saat itu yang tersisa kira-kira 45.000. Dari 45.000 guru itu kita bisa melihat bagaimana perkembangan dan perbedaan pendapat itu bisa lebih diterima dibanding beda pendapatan. Ayo. Jadi Bapak Presiden, waktu peringatan Hari Guru tingkat provinsi kemarin, teman-teman guru banyak yang mengeluh soal P3K. Kira-kira gini Pak, wah Pak, katanya mau ada pengangkatan 1 juta P3K. Itu, Bu Guru diutamakan, katanya begitu. Dan tentu saja, saya yakin Bapak Ibu yang hadirin hari ini juga menerima curhat seperti itu di tempat masing-masing. Apalagi para kepala daerah pasti mendapatkan curhatan-curhatan itu. Tapi saya punya datanya loh Bapak Ibu. Kita nggak usah khawatir. Saya yakin target itu pasti akan terlampaui, apalagi jika kita melihat 2021, catatan saya Mas Menteri, ya, ada kurang lebih 300.000 pengangkatan. 2022 kira-kira 319.000. Saya yakin tahun depan ini akan ada peningkatan dan insya Allah tahapan-tahapan itu akan kita lalui, dan kita di Jawa Tengah ini, Mas Menteri, kita telah melatih 5.788 guru P3K. Dan 31 Oktober kemarin kita buka lagi penerimaan P3K. Ini kira-kira ada 4.600 lowongan yang kami masukkan, ada sebanyak 4.361 orang. Jadi masih ada kira-kira 5.546 guru honorer yang berada di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan tentu saja di kabupaten kota pasti mengalami hal serupa. Pak Presiden, waktu kewenangan ini diberikan kepada kami, satu yang saya ingat, karena banyak yang komplain saat itu adalah bagaimana guru honorer bisa mendapatkan minimum UMK, minimum saja. Maka di hari Guru kemarin saya meminta pada kawan-kawan bupati wali kota, bisa nggak ya alokasi anggaran kita berikan minimum kok, nggak banyak-banyak, minimum UMK. Kalau di provinsi UMK plus 7,5 sampai 10%. Itu saja senangnya minta ampun, apalagi bisa lebih dari situ. Bapak Ibu, saya itu kadang-kadang risih karena guru-guru tanya gini, sampai saya tulis itu, Pak, cicilan kita bulan depan bagaimana? Ayo yang SK-nya sudah ada di bank, angkat tangan. Dan saya senang ketika kemudian guru tetap mengajar, tidak pernah kemudian menyerah, meskipun saya paham betul atas keluhan itu, tapi ikhtiar tidak pernah berhenti karena dua hal. Di samping semangat, punya inovasi dan punya kreasi. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, nasib siswa pun demikian. Ketika kita ingin meningkatkan kualitas SDM, maka yuk kita dorong. Vocational school hari ini menjadi pilihan yang penting. Ketika kemudian industri mulai masuk, kadang-kadang suplai tenaga kerja kita kurang karena kualitasnya kurang. Makasih Pak Presiden, yang ada di Batang kita barengi dengan SMK, yang kira-kira kita akan menempelkan pada industri sekaligus menjadi teaching industry, dengan harapan jaraknya tidak terlalu lebar. Dan alhamdulillah kita lagi uji coba Pak, sudah berjalan hampir kurang lebih 6 tahunan. Kami cari keluarga miskin, kami sekolahkan Pak. Kami punya 3 SMK boarding school, kita gratiskan semuanya. Dan saya terharu betul, beberapa di antara mereka di Ijon. Yang saya terharu betul, Pak Presiden, Pak Menteri, mereka lapor kepada saya, Pak Ganjar, utang orang tua saya sudah saya cicil. Pak Ganjar, orang tua saya sudah saya bikinkan rumah.
utang. Pak Ganjar, saya sudah nabung untuk orang tua saya biar bisa naik haji. Mengharukan sekali. Selamat Hari Guru, I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.